Joy Kids. Yes. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Abel di Gereja Anak GPDI Sumedang. Puji Tuhan, hari ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat. Walaupun secara online, tapi kakak percaya adik-adik tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum mulai, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang semangat ya, Kakak Abel mau ajak adik-adik untuk mendaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Adik-adik, mari kita sambung pujian kita dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dari
Engkau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk pegang Alkitabnya. Adik-adik di rumah siapkan Alkitab ya. Coba angkat Alkitabnya, sama-sama kita mau katakan, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ikutin lagi ya. Saya mau menjadi pelaku firman Tuhan. Firman minggu ini masih tentang Musa. Bahannya di Keluaran 32. Yuk kita saksikan. Keluaran 32. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah,
ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami.' Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu aku berkata kepada mereka, "Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya." Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu telah berbuat dosa besar, tapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu, Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Sungguh, bangsa Israel, bangsa yang nggak taat ya adik-adik ya. Padahal dalam 10 perintah yang Allah berikan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu, jangan membuat patung menyerupai apapun dan menyembahnya. Mereka bahkan membuat patung lembu emas dan mereka menyembahnya. Tentu saja Tuhan sedih ya adik-adik ya. Tuhan sedih melihat umatnya melakukan hal-hal yang tidak Allah inginkan. Adik-adik, Allah kita
Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah melihat Musa memohon belas kasihan Allah, dan akhirnya Allah menyesal akan murkanya. Meskipun akibat dosa itu bangsa Israel tetap harus menanggungnya dengan kematian yang sangat besar. Namun dalam firman Tuhan saat ini kita mau belajar seperti Musa. Dia membawa bangsanya kepada Tuhan, memohon belas kasihan Allah, memohon ampunan atas bangsa yang sudah berbuat jahat di mata Allah. Sebenarnya Allah berhak murka ya adik-adik ya, karena bangsa ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dia mau menyembah Allah lain, tapi Bapak ini yang namanya Musa, dia sangat mengasihi bangsa ini. Dia datang kepada Tuhan, dia melunakkan hati Tuhan, dia mewakili bangsa Israel untuk memohon belas kasihan Tuhan. Kemudian setelah itu, untuk yang kedua kalinya Musa kembali datang kepada Tuhan. Apa yang Musa lakukan? Musa kembali berseru kepada Tuhan, bahkan dia memohon belas kasihan Tuhan. Oh Tuhan, bangsa ini sungguh sudah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang keji, membuat Allah lain lembu emas dan mereka menyembahnya. Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini, dosa yang sangat besar. Ampunilah, meskipun Kau menghapuskan nama saya di kitab kehidupan, saya rela asalkan bangsa ini Allah ampuni. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya Musa. Musa dia mewakili bangsa Israel menghadap Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini. Adik-adik, karena satu orang yang berdoa memohon belas kasihan Allah, sehingga pintu anugerah dan kemurahan Allah terbuka bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, memohon pengampunan Tuhan atas dunia ini yang semakin tidak taat kepada Tuhan. Namun karena kita orang yang mau membawa bangsa kita kepada Tuhan dengan berdoa, Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Sama-sama kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kita, khususnya bangsa kita yang sedang sakit karena corona. Mari sama-sama kita mau berdoa.
hati kami di hadapan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon pintu anugerah-Mu Tuhan atas semua yang bangsa kami hadapi, yang dunia saat ini sedang hadapi, khususnya Tuhan untuk kesembuhan penyakit yang merajalela Tuhan saat ini, yaitu corona. Kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Ampunilah bangsa kami, ampunilah negeri kami, ampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada Engkau. Ampuni Tuhan, biarlah Allah memulihkan bangsa kami, pulih dari corona, pulih dari sakit penyakit Tuhan. Sembuhkan di dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami, anak-anak-Mu Tuhan, dari segala virus, dari segala sakit penyakit saat ini di dalam nama Yesus. Kami percaya Allah menolong setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih bagi setiap kami yang sudah duduk saat ini mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap saat, setiap waktu kami berdoa Tuhan, memohon pemulihan atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Indonesia pulih, Indonesia sembuh, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. pada perjanjianku, maka kamu akan.
adalah kita mau berdoa buat negeri kita, Indonesia. Nah, adik-adik, jangan lupa kalian hafalkan ayat hafalan dan kirim doa kalian untuk bangsa dan negara kita ya. Ini contohnya teman-teman yang sudah mengirimkan. Yang belum, kakak tunggu segera kirimkan videonya. Kalian berdoa buat Indonesia. Oke? Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa padamu untuk bangsa kami agar pandemi COVID ini segera berlalu. Kami percaya kuasa-Mu dapat memulihkan bangsa kami. Hanya kepadamu kami berseru dan meminta tolong. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa ini, bebaskanlah bangsa Indonesia dari virus corona dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa buat bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari virus corona, supaya kami bisa bersekolah kembali dan gereja kembali seperti semula. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya. Tuhan Yesus, kami berdoa biar virus corona hilang dari Indonesia.